Saya menamparnya satu kali di pesta ulang tahun. Namun dia tidak hanya tidak menangis atau marah. Atau mengusirku. Justru dengan wajah tenang dia membiarkan semua orang terus minum dan bermain. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang saya. Saya sudah terbiasa dengan pesta ulang tahun. Selalu mengundang banyak teman untuk bersenang-senang. Sekelompok orang mulai bermain truth or dare. Kapan kamu dan akan menikah? Itu aku menemani. Dari nol hingga sukses dan terkenal. Sudah bertahun-tahun. Sampai sekarang belum menikah, nanti saja dibicarakan. Tidak usah terburu-buru. Dengan nada santai. Bahkan tidak mau menyebutnya. Karena cahaya bulan putihnya Chen Ziyu duduk di seberang. Dia untuk khusus kembali dari luar negeri. Dengar-dengar sudah menempatkannya pada posisi di perusahaan. Ibu Chen Ziyu memegang gelas anggur merah. Tampaknya mabuk. Tanya. Sebuah pertanyaan pribadi. Apakah orang yang kamu suka ada di sini? Setelah kata itu keluar, semua orang mulai bersorak untuk. Ketika di hadapannya dia menggenggam tanganku. Orang yang saya cintai hanya. Ekspresinya kosong. Sedikit terkejut. Berkata dengan getir. Baik. Hanya saya yang tahu. Menggenggam tanganku. Hampir mematahkan. Chen Ziyu yang marah emosinya hancur. Tunduk di depannya. Memohon agar kembali bersatu. Ronde berikutnya gilirannya saya. Chen Ziyu tampaknya tidak puas. Dia dengan suara yang agak gemetar berkata kepada. Biarkan dia melakukan tantangan besar, ya. Saya menatap dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa tantangan besar adalah meminum segelas vodka 56 derajat. Tapi satu permohonan dari Chen Ziyu saja bisa membuat melepaskannya. Semua bisa membuat Chen Ziyu tertarik. Menyingkirkan kursi. Membawa gelas minuman datang. Dia hanya menjadi menyenangkan ketika mabuk. Apakah kalian ingin melihat? Saat sekolah, Chen Ziyu menipuku untuk minum. Setelah minum, dia melemparku ke toilet. Aku diam-diam makan. Selama bertahun-tahun memotret. Aku selalu ingat betapa paniknya aku berdiri. Aku tidak mau main lagi. Aku ingin pulang. Chen Ziyu juga tidak tahu dari mana tenaga itu datang. Tapi beberapa orang bersama-sama menggenggam lenganku. Sunan bersedia menyerah dalam taruhan, ya. Liu Ruyan, jangan begitu. Aku tidak bisa minum lagi. Liu Ruyan duduk di meja minum. Malas mengangkatmu, mengikuti kebiasaannya. Aku akan menikah denganmu. Chen Ziyu membuka rahaku. Dengan segelas minuman keras. Menuangkan sehingga aku batuk terus. Teman lama di sekitarku agak khawatir. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Liu Ruyan berdebat. Tidak apa-apa. Lagi pula dia memiliki demensia. Besok setelah bangun dia tidak akan mengingat apa-apa tentangku. Tersedak membuatku batuk terus. Sebaliknya, dia dengan keras menampar Liu Ruyan. Sekitar semuanya melihat ekspresi Liu Ruyan. Muncul sebuah tamparan merah. Hari ini panik. Seumur hidup ini berdebar-debar datang. Liu Yan wajah dingin. Mendorongnya. Tidak apa-apa, sudah terbiasa. Sebenarnya pagi ini aku baru menyadari diriku sudah, Liu Ruyan ulang tahun. Aku sangat gembira. Saat membuat kue ulang tahun. Dia merebut. Bahan di tanganku langsung dibuang ke tempat sampah. Jangan buat lagi. Aku tidak suka memakannya. Jelas dia dulu sangat menyukainya. Saya bertanya dengan hati-hati. Liu Ruyan. Apakah kamu marah? Dalam keheningan sesaat. Letakkan ikat rambut ke tanganku. Bisa bantu aku mengikat rambut. Dia belum selesai berbicara. Aku malah kehilangan kontrol. Ruang tamu berantakan karena aku. Di bawahnya meneteskan cairan. Membuatku terkejut sejenak. Apa yang terjadi padaku? Wajah Liu Ruyan yang biasanya tenang tiba-tiba menegang. Akhirnya dia hanya berjongkok.
Tanpa berkata apa-apa membersihkan lantai. Bu Cheng tidak mengucapkan sepatah kata. Aku kebingungan mengikutinya dengan rasa ragu, Liu Ruyan. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Dia pergi ke kamar mandi berkali-kali mencuci. Baru saja berkata kamu sakit. Saat mengucapkan itu, aku melihat kebencian yang tak tertahan di wajahnya. Aku berpikir, jika bukan karena aku menemaninya menanggung penderitaan selama bertahun-tahun. Liu Ruyan. Mungkin dia sangat ingin berpisah denganku. Setelah Liu Ruyan pergi bekerja, aku membutuhkan waktu lama untuk menerima bahwa aku sakit. Fakta ini membuat hatiku gelisah. Saat siang hari, aku berlari ke perusahaan mencari Liu Ruyan. Namun di bawah gedung perusahaannya aku melihat Chen Ziyu. Dia seperti terjatuh dan penuh lumpur. Memegang sapu tangan kenangan Liu Ruyan. Melihat ke mata Liu Ruyan dengan rasa rindu yang tak terlepas. Liu Ruyan berpura-pura dingin. Namun pada saat Chen Ziyu menundukkan kepala, dia diam-diam menatapnya terpana. Kemudian terjadi kejadian malam ini. Saat pulang dari pesta ke rumah sudah sangat larut. Liu Ruyan tiba-tiba memberitahu saya. Beberapa hari lagi Chen Ziyu akan datang ke rumah, bersikap baik. Jangan berkelahi dengannya. Hanya 1 hari singkat. Aku menerima terlalu banyak hal. Emosiku hampir runtuh. Kenapa harus datang? Apakah aku menunggu kapan saya akan mati? Sunan, jangan marah. Aku tahu aku sakit. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Keesokan harinya, aku akan melupakan semuanya setelah bangun tidur. Aku masih akan seperti dulu. Mencintaimu? Apakah aku yang menderita seperti Liu Ruyan? Ya, mengapa aku tidak bisa marah? Jika dia berani datang ke rumah, aku akan membunuhnya. Liu Ruyan menyentuh leher belakangku. Dengan lembut memaksa aku menundukkan kepala. Memandangnya. Dia menatap dengan lembut sambil tersenyum berkata, Sunan, aku bisa bersamamu berkelakar. Tapi ini urusan kami berdua. Jangan menyakiti orang lain, ya? Apakah dia merasa peduli? Aku menjatuhkan barang-barang di rak buku secara berantakan. Rumah penuh berantakan. Liu Ruyan tidak marah. Tidak cukup kamar tidur. Bahkan jika tidak cukup, aku masih bisa membeli apapun yang ingin kau hancurkan di rumah untuk dimakan. Berapa banyak yang menghancurkan? Kekerasan dinginnya membuatku gila. Aku menancapkan gigi ke daging Liu Ruyan. Menggigit hingga berdarah, alis Liu Ruyan berkerut. Membawa tanganku masuk ke kamar tidur. Berbisik di telingaku. Anak gila kecil, malam ini bersikap baik. Bulan ini, aku sudah mengganggu 8 kali. Saat berpisah, setiap kali kamu tidak mengingat Sunan. Hidupmu akan begitu saja. Liu Ruyan salah paham. Aku selalu orang yang gigih. Saat mengejarnya, aku bisa naik kereta bawah tanah melintasi seluruh kota. Saat memutuskan untuk pergi, aku juga bisa tidak tidur sepanjang malam. Menyebut-nyebut apa yang dia lakukan padaku 1000 kali. Takut bangun dan melupakannya lagi. Saat fajar menyingsing, Liu Ruyan bangun dan menjawab telepon. Itu panggilan dari Chen Ziyu. Aku tahu. Ini saat dia mengundang Liu Ruyan untuk bekerja. Sambil jalan ke rumahnya untuk sarapan, Liu Ruyan pelan-pelan memakai pakaian sambil berkata, Tunggu sampai pintu kami tertutup pelan. Aku membuka mata. Diam-diam mengeluarkan kamera dari laci. Tuliskan semua kejadian kemarin secara detail. Agar mengingatkan diri sendiri. Harus pasti meninggalkan proses itu. Tiba-tiba secara tidak sengaja menemukan video sebelumnya. Ternyata ini bukan pertama kalinya saya menemukan Liu Ruyan berselingkuh. Pada hari ulang tahun saya, Liu Ruyan menemani Chen Ziyu ke taman bermain. Hari peringatan kami. Saya menemukan di mobil Liu Ruyan catatan reservasi restoran bintang 5 dan 2 tiket bioskop pribadi untuk film berjudul Ambigu. Sebuah rasa sakit yang menusuk hati. Membuat seluruh tubuh saya gemetar. Saya tiba-tiba sangat ingin menjelaskan semuanya kepada Liu Ruyan. Tidak mau menunggu 1 detik pun. Jadi saya berlari ke perusahaannya.
Saat saya membuka pintu kantornya, tangisan tertekan Chen Ziyu terdengar dari dalam ruangan. Saya menyesal. Liu Ruyan berkata. Penyakit Sunan belum sembuh. Chen Ziyu langsung berteriak lebih keras kembali. Chen mengerti. Tapi saya tidak ingin menunggu lagi. Orang yang saya cintai jelas ada di depan mata. Namun saya harus menahan diri dan diam. Liu Ruyan tiba-tiba memarahi dengan suara dingin. Membuat saya gemetar ketakutan. Chen Ziyu, jangan lagi mengucapkan hal seperti ini di depan saya. Sekretaris berlari menghentikan saya. Pak Su. Liu. Selalu ada tamu yang tidak nyaman masuk. Lebih baik Anda pergi keluar dan menunggu. Baiklah. Saya berubah pikiran. Sendirian, dalam keadaan hancur, saya berjalan ke aula dan mengeluarkan. Saya di rumah. Menemukan spidol di ruang belajar. Mulai menulis dan menggambar di papan pengumuman. Beberapa menit kemudian, sekretaris berteriak satu suara. Berlari menghampiri dan memeluk saya. Pak Su, apa yang Anda lakukan? Di papan pengumuman yang besar. Saya mengelilingi foto keduanya. Di sampingnya saya menulis 4 kata dengan lipstik merah menyala. Pria hina, wanita busuk. Chen Ziyu baru saja keluar. Lalu melihat hal itu, wajahnya pucat. Mengeluarkan tisu dan dengan gila-gilaan mengusap Sunan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika masih ada orang yang menyebarkan rumor, saya akan tidak menghiraukan biaya apapun untuk menuntutnya secara hukum. Lihat, dia masih terburu-buru. Titik-titik cairan berkilau. Meninggalkan tetesan yang mengalir di sepanjang kaki saya, sekretaris Liu Ruyan berteriak tanpa suara. Pak Liu Zongsu. Dia tampak seperti Liu Ruyan menatap saya dengan wajah terkejut. Ini mungkin adalah momen paling memalukan dalam hidup saya. Bahkan Chen Ziyu terlihat terkejut dengan wajah panik. Sementara Liu Ruyan sudah diam dan dengan terampil mengeluarkan tangannya. Membungkuk. Menundukkan kepala dan memegang pergelangan kaki saya. Jangan bergerak, tunggu saya bersihkan. Tidak lama kemudian. Mantelnya yang rapi dan terhormat sudah terkena banyak noda. Tangan yang memegang pergelangan kaki saya juga basah. Liu Zong Chen Ziyu membuka mulut. Pergi. Liu Ruyan tiba-tiba berteriak keras. Muncul suara. Membuat saya terkejut. Sialan, pergi saja. Chen Ziyu menghela napas. Berbalik dan pergi. Orang-orang lain perlahan-lahan menyebar. Saya berdiri di tempat, Liu Ruyan. Jika kamu merasa saya mempermalukanmu, katakan saja. Dia menundukkan kepala dan diam selama setengah jam. Akhirnya dia hanya berkata, Nanan, kita pergi ke rumah sakit. Lalu bagaimana dengan Chen Ziyu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa. Suara Liu Ruyan sangat lembut. Sepertinya lelah dan tidak ingin berkata lebih banyak kepada saya. Saya tidak ingin lagi melihatnya. Baik. Saya membiarkannya pergi. Orang-orang kembali dari rumah sakit. Saya dan Liu Ruyan terjebak dalam perang dingin. Saya berulang kali mencetak perjanjian perceraian. Yang dia lempar tanpa ekspresi ke mesin penghancur kertas. Dia bahkan tidak mengizinkan saya keluar.
Menurutnya, saya bahkan tidak memiliki satupun kerabat yang tidak mampu merawat diri. Tanpa dia, saya tidak bisa hidup. Dia benar-benar mengerikan karena dinginnya. Dia membenci saya. Namun juga berpura-pura menunjukkan kasih sayang kepada saya. Setiap hari pulang tepat waktu. Makan bersama saya. Saat kembali pada hari itu, saya menemukan dia memakai cincin di jari kelingking. Itu adalah gaya yang paling saya benci. Namun itu adalah yang paling disukai Chen Zhiyu. Bisakah kamu melepaskannya? Sungguh menjijikan. Liu Ruyan tiba-tiba meletakkan mangkuknya. Tanpa berkata apa-apa, dia melepas cincin itu. Memasukkannya ke dalam saku. Namun tidak mau membuangnya. Saya tidak bisa makan lagi. Meletakkan mangkuk. Meninggalkan meja makan, Sunan. Kita menikah? Liu Ruyan tiba-tiba memanggil dari belakang. Saya menaruhnya dulu. Saya akan sangat senang. Tapi saya tahu. Ini bukan kata-kata tulusnya. Sekarang adalah masa krusial bagi perusahaan Liu Ruyan untuk go public. Paling takut menimbulkan skandal. Dia ingin menikah dengan saya. Bukan karena hati nurani yang terbangun. Saya berbalik mengejeknya karena menikah denganmu. Membantu menstabilkan kepercayaan publik untuk berhasil go public. Apakah kamu dan Chen Zhiyu akan berbahagia selama 100 tahun? Liu Ruyan. Kamu hanya berhayal. Saya tidak menyangka balas dendam Liu Ruyan kepada saya datang dengan kata-kata yang jujur. Saat bangun tidur siang, saya mendengar keributan di bawah. Membuka pintu dan keluar. Menemukan banyak orang asing masuk rumah, Chen Zhiyu tidak tahu kapan mereka datang. Dia terkulai mati di kursi restoran. Mengenakan sandal saya. Sedang memberi perintah orang untuk memindahkan barang. Dengan sikap seolah menjadi kepala keluarga. Apa yang kalian lakukan? Chen Zhiyu mendengar suara saya, mengangkat kepalanya. Menanggapi dengan senyum menantang. Kamu bangun, Liu Ruyan? Biarkan saya merenovasi kamar ini kembali. Sehingga saya bisa tinggal di sini nanti. Otak terasa berdengung. Saya hanya merasakan detak jantung yang semakin cepat. Darah langsung mengalir ke puncak kepala. Liu Ruyan bersumpah dengan tegas. Berjanji kepada saya. Tidak akan membiarkan Chen Zhiyu muncul di depan saya. Namun sekarang dia ingin tinggal di rumah. Saya berjalan telanjang kaki di atas lantai yang berantakan. Berlari kecil ke kamar bawah yang menyimpan banyak benda kenangan penyelamat. XML. Translate_text. Yang paling penting diantaranya adalah jimat keselamatan yang pernah saya dapatkan. Untuk jimat itu, saya pergi memohon kepada guru tanpa menurunkan papan. Hanya karena saya tidak menyukai perselingkuhan Liu Ruyan. Maka saya diam-diam mengambilnya dari pakaian Liu Ruyan dan menyembunyikannya di ruangan ini. Saya dengan marah menanyai Chen Zhiyu, di mana jimat saya? Chen Zhiyu mengangkat bahunya. Mel. Jangan menatap wajah. Yang merasa tidak yakin tidak berani menatap langsung. Aku dengan keras mendorong Liu Ruyan. Aku berjalan menuju kolam renang. Di sisi Nanan ada bahaya. Liu Ruyan menahan pergelangan tanganku. Berusaha menarikku dengan amarah tak bernama yang menyakitkan dan membara. Aku menggigit pergelangan tangannya dengan keras. Mendengar Liu Ruyan mengeluarkan sebuah keluhan teredam. Dia tidak bergerak dan tidak melepaskan. Liu Ruyan perlahan muncul. Nyonya Liu tampaknya juga merasa sedih atas kejadianku.
Hujan deras turun lebat pada saat ini. Chen Ziyu berpura-pura cemas mengejarku. Bantu aku membuka payung. Maukah kamu masuk sambil mendengarkan kata Liu Song? Jika kedinginan, kamu akan kencing di celana, kan? Kata itu terucap. Dia menatapku dengan cara provokatif seolah-olah memenangkan kepercayaan Liu Ruyan. Menyebar hujan yang menetes. Semakin di belakang. Air kolam sudah meluap. Air kolam yang gelap tanpa pencahayaan lampu. Seperti raungan besar dari mulut binatang buas berdarah. Aku tiba-tiba mencengkeram rambut Chen Ziyu dan menekannya ke dalam kolam. Sunan Liu Ruyan berseru marah. Berjongkok dan menarik dengan keras. Aku tidak berhasil menariknya. Bagaimana seorang wanita bisa menarik seorang pria seperti aku? Apalagi aku menaruh seluruh beratku pada Chen Ziyu. Chen Ziyu seluruh tubuhnya terendam di kolam. Berjuang keras namun tidak banyak. Setelah beberapa saat tidak lagi mampu berjuang, aku menarik dengan tenaga. Melepaskannya. Chen Ziyu seperti anjing beku tergeletak di tepi kolam bersama Liu Ruyan. Dengan wajah pucat, mengangkat Chen Ziyu. Dia duduk di tepi pantai. Membiarkan Chen Ziyu bersandar di dadanya dengan kuat. Dengan nada terburu-buruan. Keluarkan. Keluarkan saja, itu baik. Chen Ziyu belum membuka mata namun mulai menangis. Sungguh tidak mengerti mengapa Liu Ruyan tertarik pada tipe lemah seperti ini. Jangan biarkan aku melihatnya. Aku tidak mau. Di dalam mata Liu Ruyan tersembunyi amarah. Sunan kembali. Kemudian dengan menenangkan namun keras, Chen Qizhong. Aku mengantarmu ke rumah sakit, masih bisa bicara, kan? Aku kembali meluncur keras ke arah Chen Ziyu. Sunan Liu Ruyan menahan lenganku. Melindungi Chen Ziyu di depannya. Detik berikutnya, dengan suara, Pok Tong. Aku kehilangan keseimbangan. Dan Liu Ruyan mendorongku ke dalam kolam yang dalam. Air kolam mengalir ke arahku dari segala arah. Menyelubungi indera-inderaku. Sebelum tenggelam ke dasar. Aku melihat tatapan dingin Liu Ruyan. Karena ingin menyakiti Chen Ziyu, maka dia menyerangku. Dia tahu sedang berbicara padaku. Ini adalah rawat inap ke-8 saya tahun ini. Karena terjatuh ke dalam air, tubuhku menjadi sangat lemah. Sering menyembunyikan diri di dalam selimut, merasakan panas, dan menepuk papan. Setiap hari saat disuntik penurun demam terasa sangat sakit. Namun aku tidak punya siapa-siapa untuk mengeluh. Aku tidak tahu apa yang Liu Ruyan katakan kepada dokter dan perawat. Seolah semua orang menganggap aku suaminya. Sangat menjijikan. Saat perawat membantu berbicara denganku, Liu Ruyan kebetulan menelepon masuk. Dia menekan tombol speaker untukku. Dan menaruhnya di dekat telingaku. Nanan, suara Liu Ruyan serak. Makanlah dengan benar. Kalau tidak, aku akan melihatmu makan sendiri. Saat aku mengangkat kepala, aku melihat dia berdiri di luar jendela kaca. Melihatku mengancam, ya? Aku mengambil kotak makan. Di depan dia, aku melemparkannya seluruhnya ke dalam tempat sampah. Aku berkata, Liu Ruyan, mengapa kamu tidak mati saja? Wajahnya berwarna pucat sakit. Mendengar kata-kataku, dia tidak bereaksi apa-apa. Benarkah? Dia tersenyum pelan. Maka aku harus terus melihatmu makan setiap hari. Setelah kondisi menjadi stabil, aku keluar dari ruang perawatan intensif. Pindah ke ruang VIP. Sejak itu, aku sepenuhnya berada di bawah kendali Liu Ruyan. Dia mengunjungiku setiap hari. Dan berkata, Nanan, kamu harus menjaga kesehatanmu. Melihat berita di televisi tentang perusahaannya yang akan go public, aku dapat memperkirakan nasibku, yaitu membantu dia tetap stabil. Setelah opini publik berhasil go public, dikirim ke rumah sakit jiwa untuk makan apel. Liu Ruyan menaruh mangkuk berisi potongan kecil di depan saya. Memanfaatkan saat dia mengulurkan tangan. Saya menundukkan kepala dan menggigit pergelangan tangannya. Masih di tempat yang sama seperti terakhir kali. Lukanya belum sembuh. Saya kembali menggigitnya, sampai saya merasakan rasa darah. Baru kemudian saya dengan puas melepaskannya.
Mata Liu Ruyan tidak berkelip. Lain kali gigit sisi lain. Selalu menggigit satu tempat akan meninggalkan bekas. Kemarin saya juga mencoba menusuk lukanya dengan tusuk gigi. Tapi saya menaburkan garam dari paket bumbu ke lukanya. Jadi hari ini tusuk gigi dan paket bumbu tidak ada lagi. Liu Ruyan, kau seharusnya menepuk orang jalang itu di wajahmu. Saya tiba-tiba ditahan oleh Liu Ruyan. Tapi dia mencium. Dia mencium dengan agresif dan kejam. Bahkan menggigit mulut saya. Melihat saya menatapnya seperti menatap musuh, dia tersenyum lebar. Saya tidak mengharapkan kamu mencintai saya. Cukup kamu masih ingat saya. Sentuhannya membuat saya merasa muak. Saya menamparnya. Dia kepalanya terpental karena pukulan. Dengan suara lembut menanyakan, apakah kamu sudah tenang? Saya mengangkat sudut bibir. Belum. Kecuali kamu tenggelam. Di kolam renang. Setelah selesai berkata, saya menurunkan suhu AC. Suhu menurun. Dari selimut hanya terlihat dua mata. Melihat Liu Ruyan yang sebelumnya sakit. Karena terkena angin dingin. Warna bibirnya menjadi lebih pucat. Tunggu sebentar lagi. Setelah perawat selesai menghubungkan infus, saya pergi. Saat menunggu selesai sudah 1 jam berlalu. Liu Ruyan membeku sampai wajahnya kebiruan. Batuknya semakin parah. Sejak saat itu, dia menghilang selama beberapa hari. Selama itu saya menerima telepon dari Chen Zhiyu. Suara dia bergetar karena marah. Bisakah kamu tidak menyiksa Liu Ruyan lagi? Dia sudah sakit. Demam tinggi tidak turun. Barulah aku tahu. Dia benar-benar melompat ke kolam pada malam hujan itu. Mencari jimat. Apakah itu ada hubungannya dengan aku? Jika saja kamu bisa, upacara IPO perusahaannya tidak akan melibatkan aku. Sayangnya, selingkuhan sepertimu ini memang tidak terhormat. Chen Zhiyu marah sampai menjatuhkan teleponnya. Aku sangat berharap Liu Ruyan meninggal karena sakit. Namun kenyataannya berlawanan dengan harapan. Liu Ruyan masih hidup. Setengah bulan kemudian, aku tersandung dan keluar dari rumah sakit. Sebelum perusahaan Liu Ruyan IPO pada bulan Desember. Dia membawaku pergi. Pesawat tiba di Hong Kong pada sore menjelang malam. Dia memegang tanganku berkeliling kota dengan gaya. Aku juga tidak tahu mengapa dia membeli begitu banyak barang untukku. Pakaian, sepatu, jam tangan paling mewah pun dipakainya di tubuhku. Yang berlebih dia pegang di tangannya. Jangan mengernyitkan wajah. Senyum saja. Liu Ruyan tampaknya sangat senang. Dia mencubit pipiku dan memberiku selendang pasangan yang sama seperti miliknya, sungguh keren. Pada masa awal pendirian usaha itu, aku pernah menemani Liu Ruyan sekali ke Hong Kong. Saat itu kami belum memiliki banyak uang. Tidak mampu menginap di hotel dengan harga 4 digit per malam. Juga tidak mampu makan 1 kali dengan harga 3 digit. Liu Ruyan menarikku berjalan di tepi Victoria Harbour. Menatap kapal pesiar yang seluruhnya disewa oleh orang kaya dengan diam selama-lama. Sekarang dia berkata padaku, Nan, aku telah menyewa seluruh kapal pesiar. Apakah kamu ingin melihat pemandangan malam? Aku menyelipkan tangan ke dalam saku, berdiri di tepi pelabuhan. Dengan dingin berkata, terserah. Liu Ruyan tersenyum. Baik. Anggap saja kau menemaniku. Besok perusahaannya akan IPO. Malam ini dia pasti bersemangat penuh kebanggaan. Victoria Harbour setelah malam tiba. Megah dan berkilau. Aku berdiri di dek kapal pesiar sambil merasakan angin. Musik yang dimainkan band di belakangku terbang di langit malam. Liu Ruyan menyerahkan secangkir susu panas kepadaku. Masuklah, duduk sebentar. Di luar dingin. Aku berdiri tanpa bergerak, Nan jangan berdiri terlalu jauh. Tidak aman. Liu Ruyan menarikku ke sana. Aku menatap permukaan laut yang dalam. Tiba-tiba aku bertanya padanya. Bagaimana jika aku melompat dari sini? Apakah upacara pencatatan saham perusahaanmu akan terpaksa terhenti? Liu Ruyan terhenti sejenak. Lalu dia memelukku.
Nanan. Jika begitu, aku akan mati bersamamu. Aku tersenyum. Apa yang kamu katakan? Besok adalah hari pentingmu. Aku tidak akan melompat, kan? Liu Ruyan juga tertawa karena candaku. Kalau begitu, mari masuk saja. Di dalam ada pertunjukan piano favoritmu. Aku membiarkannya memegang tanganku. Baik. Banyak orang berjalan melalui proses pengaduan sampai ke sorotan lampu pusat. Lagu piano yang mengalir terdengar. Liu Ruyan tetap anggun dan cantik seperti dulu. Memegang tanganku. Ternyata kita sudah bersama selama 10 tahun. Ada kejutan? Liu Ruyan menggenggam tanganku. Ada. Tapi harus besok malam, Liu Ruyan. Aku juga punya kejutan. Untuk memberikannya kepadamu, Liu Ruyan. Mata hitamnya menancap pada diriku. Benarkah? Kadang aku merasa Liu Ruyan sangat lucu. Melihat sedikit hingga kini. Sudah lama segala sesuatu berubah. Haruskah dipaksakan menjadi pasangan yang tanpa serasi tapi hati terpisah? Telepon Liu Ruyan berdering. Aku sudah tahu siapa itu tanpa berpikir. Aku tersenyum dan berkata, kamu terima saja. Jangan sampai lewat waktu. Liu Qian. Dengan mantap mencium dahiku. Aku mengangkat telepon dan berjalan ke arah yang tidak jauh. Saat dia berbalik. Senyumku di wajah tiba-tiba menghilang. Berbalik dan berjalan menuju luar kabin. Aku terasa dingin, angin. Angin berhembus melewati anjing Victoria yang terbuai dalam kemewahan. Aku datang ke depan pagar. Melepas sepatu kulit yang dia berikan kepadaku. Disusun rapi di samping. Dingin beku. Menyusup dari telapak kaki ke tempat yang tidak jauh. Itu suara panggilan telepon dari Liu Ruyan. Tenanglah. Tunggu sampai aku kembali, lalu kita menikah. Lihat, dia sejak awal sampai akhir selalu berjuang untuk dirinya dan Chen Ziyu yang belum memiliki masa depan. Setiap hari tak tahu sejak kapan hujan mulai turun. Aku melepas syal. Melemparnya ke arah ombak. Melihat dia ada di atas kapal. Seiring ombak bergulung mengapung. Aku berbalik dan berjalan ke bawah jendela di salah satu sisi kabin kapal. Mengenakan jaket bulu dengan rapat. Di layar ponsel ada pesan darurat yang kutirim. Liu Ruyan menculikku. Setelah malam ini, dia akan berada di antara terang dan gelap. Beberapa menit kemudian, Liu Ruyan tiba-tiba berlari ke dek. Apakah ada yang melihat suamiku? Dia menangkap pelaut yang lewat. Suara tiba-tiba menjadi panik. Di belakangnya muncul sekelompok orang dengan bahasa Mandarin yang tidak lancar, mengatakan mereka keluar. Aku duduk diam menyusut di pojok. Melihat mereka mencari orang dengan semangat. Liu Ruyan melihat darah yang kutinggalkan di dek. Wajahnya langsung menjadi pucat. Liu Ren menunjuk ke permukaan laut, aku melihat syalnya. Di bawah itu, Liu Ruyan tiba-tiba seperti gila mulai melepas jaketnya. Namun orang-orang di sekitarnya menghentikannya. Nona Liu. Kita serahkan saja pada profesional. Liu Ruyan mulai mengaum. Dia adalah suamiku. Selain aku. Siapa lagi yang akan benar-benar menyelamatkannya? Lepaskan aku. Aku pergi mencarinya. Semua orang memeluk tanda iblisnya. Membawanya kembali. Tenang. Harus tetap tenang. Melompat ke dalam kegelapan yang terlalu pekat. Tidak dapat menemukan Liu Ruyan. Kelopak matanya semua merah. Hampir memohon. Aku bisa menemukan diriku. Tolong lepaskan aku. Aku melihat Liu Ruyan berakting di depan orang banyak. Tertawa dengan sinis. Bagaimana sebelumnya tidak pernah menyadari akting Liu Ruyan begitu bagus. Nona Liu. Anda harus tetap tenang. Kami akan membantu Anda melaporkan ke polisi. Liu Ruyan terkulai duduk di tanah. Tanpa sepatah kata. Kakak melihat dia berhenti berjuang. Lalu melepaskan tangan. Mengeluarkan ponsel untuk melaporkan. Detik berikutnya, Liu Ruyan melompati pagar. Aku berdiri dengan kebingungan.
Senyum di wajah menghilang. Angin berhembus di dek yang luas. Liu Ruyan menghilang tanpa jejak. Akhirnya aku ditemukan di pintu ruang penyimpanan sebelah kapal pesiar. Tim penyelamatan mengangkat seluruhnya. Menemukan Liu Ruyan yang terperangkap di laut. Segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Bapak Su, istri Anda saat ini masih dalam perawatan intensif. Mengenai tuduhan Anda terhadapnya, takutnya harus menunggu hingga dia keluar dari bahaya hidup untuk dapat diverifikasi. Namun, tenanglah. Rekan kami akan melindungi Anda sepanjang waktu. Di kantor polisi, aku menonton laporan berita tentang kecelakaan ini. Setelah lama baru berkata, dia tahu bahwa melompat akan menyebabkan kematian. Mengapa dia melompat? Polisi wanita tampak kebingungan. Mungkin karena Anda adalah istrinya. Aku tidak memberi pendapat. Yang sedang dirawat, jangan mencari aku. Dia memiliki kekasih bernama Chen Zheyu. Anda dapat menghubunginya. Setelah sehari, polisi wanita datang menemuiku. Bapak Su, kami tidak menemukan cara menghubungi Tuan Chen di ponsel Nona Liu. Apakah Anda bersedia memberikannya? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak memiliki Liu Ruyan. Saya melindunginya dengan baik. Kami bahkan tidak memiliki cara untuk menghubungi. Namun menurut yang kami ketahui, Nona Liu tidak memiliki kekasih selain Anda. Saya menjawab dengan gelisah. Bagaimana mungkin kalian pergi ke perusahaannya dan menanyakan sekretarnya? Dia akan memberitahu Anda cara menghubungi Chen Zheyu. Bapak Su, Anda menderita Alzheimer. Dokter yang merawat Anda memberitahu kami. Sejak lama Anda secara keras beranggapan bahwa Nona Liu berselingkuh dengan seorang pria bernama Chen Zheyu. Dan bahkan lebih dari sekali melakukan tindakan menyerang orang lain. Sayangnya, dia hanyalah fiksi. Tidak ada sama sekali. Saya mendengarkan kata-katanya dengan wajah bingung. Lalu tiba-tiba tertawa. Liu Ruyan demi melindunginya sampai pada tingkat ini. Polisi wanita itu tetap dengan ekspresi serius. Saya tidak sedang bercanda dengan Anda. Nona Liu tidak lagi mempercayai. Apakah dia perlu terus diselamatkan? Itu harus Anda putuskan. Saya bangkit. Emosinya agak bersemangat. Jika Anda memanggil saya hari ini karena hal ini, maka saya beritahu Anda. Saya berharap Liu Ruyan mati. Polisi wanita menghela napas. Memberikan saya sebuah ponsel. Barang-barang Nona Liu sementara disimpan oleh Anda. Jika kemudian Anda membutuhkan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saat keluar dari kantor polisi, hujan turun dari langit. Udara terasa dingin dan lembab. Saya melilit selendang, di jalan mencari tempat duduk yang panjang secara acak. Mengeluarkan ponsel Liu Ruyan. Menekan layar yang menyala. Muncul pemindai sidik jari. Saya menekan dengan ibu jari. Ternyata berhasil membuka kunci. Saya tidak ingat kapan saya meninggalkan sidik jari di ponselnya. Ponsel Liu Ruyan sangat sedikit, menyedihkan. Buku teleponnya memiliki ratusan kontak. Saya memasukkan nama Chen Zheyu. Tidak ditemukan. Saya mencoba banyak cara pencarian lain. Tetap tidak menemukan apa-apa. Saya menutup mata sebentar. Ternyata saya tidak dapat mengingat wajah Chen Zheyu. Sampai saya membuka halaman album foto pribadi. Muncul sebuah kotak dialog. Meminta saya memasukkan kata sandi. Saya secara refleks memasukkan tanggal lahir saya. Pada saat kata sandi terbuka, hati saya terasa kosong. Yang terlihat di mata saya adalah segmen demi segmen VCR. Darah mulai mengalir naik. Menyentuh gendang telinga. Sekali demi sekali. Saya mengkliknya. Yang pertama adalah musim gugur tahun 2015. Video diputar secara otomatis. Suara kebahagiaan mengalir keluar dari speaker. Selamat ulang tahun ketiga Liu Ruyan. Selamat atas kelulusan saya yang lancar. Selamat kepada Liu Ruyan atas pendirian perusahaan yang sukses. Saya langsung mengenali suara saya. Ternyata yang merekam VCR ini adalah saya. Namun, bagian ini saya tidak ingat lagi tentang Liu Ruyan yang tampak jauh lebih muda di cahaya lilin.
Mata saya terangkat. Kamera menampilkan tawa geli. Apa yang kamu lihat saya lakukan? Apakah kamu suka bagian selatan kota atau utara kota? Apa? Saya akan membeli rumah. Memilih tempat yang kamu suka. Saya berteriak dalam video, membangun rumah, kami. Menyambar ke arah itu. Menyelimut leher Liu Ruyan dan mencium di sudut gelap yang tak terlihat. Pipi telinga Liu Ruyan perlahan memerah. Segmen video kedua adalah musim semi 2016. Liu Ruyan mabuk. Saya sangat bersemangat. Mengarahkan kamera ke wajahnya. Hari ini kita akan melakukan wawancara. Pak Liu, dengan siapa kamu minum sampai larut begini? Liu Ruyan menutup mata dan memegang tangan saya. Terasa tertekan di dada. Apa yang dikatakan Denong? Kamu berkata apa? Saya tidak mendengarnya jelas. Menggenggam kamera mendekati 200.000. Saya menghasilkan 200.000. Memanggil Sunan untuk mengawasi pembayaran akhir. Saya dengan bangga mengambil helai rambutnya dan menusuk bibir serta bulu mata mereka. Mengapa Sunan harus mengawasi kamu? Apa manfaat bagi Sunan? Liu Ruyan menandai akunnya. Setelah selesai video, kamera berputar dan jatuh ke tanah. Menghadap ke tempat sampah. Kepala Liu Ruyan menancap di tempat sampah. Suara muntah terdengar jelas. Di luar kamera. Aku panik berteriak. Kamu timbang 1 kali. Aku mengantarmu ke rumah sakit. Lebih dari 100 video. Menyaksikan masa lalu kita. Dari Liu Ruyan pertama kali mendirikan perusahaan hingga hari demi hari menjadi besar. Latar belakang pengambilan gambar kami pun beralih dari rumah sewa murah ke apartemen dan villa besar. Tidak ada satu video pun yang menyebut nama Chen Zhiyu. Langit perlahan menjadi gelap. Jalanan dipenuhi lampu neon. Aku merasa agak dingin. Membungkus selimut lebih erat. Membuka video berikutnya. Pada tahun 2018 video kali ini adalah aku dan Liu Ruyan duduk bersama di depan kamera. Aku tersenyum lebar. Liu Ruyan malah wajahnya muram. Dari sudut pandang kami. Memang menjadi lebih kaya. Aku mengerti. Aku berkata sambil tersenyum kepada Liu Ruyan. Untuk apa? Ayo tersenyum. Liu Ruyan menundukkan matanya, menatapku serius tanpa berkata. Aku kembali menatap kamera. Tersenyum terus. Kelopak mataku mulai merah. Hari ini aku didiagnosis Alzheimer. Dulu aku selalu mengira itu hanya karena ingatan yang buruk. Tidak menyangka penyakit seperti ini menimpa orang muda sepertiku. Dokter berkata, jika dikendalikan dengan baik, kondisinya akan berkembang lebih lambat. Aku ingin putus. Liu Ruyan tidak membiarkan Liu Ruyan memelukku. Dengan keras kepala berkata, kita tidak akan berpisah. Kamu harus mengerti. Aku akan melupakan semua hal. Termasuk kamu, akan berteriak keras. Melakukan banyak hal yang tak masuk akal. Liu Ruyan. Kariermu sudah sukses. Di masa depan. Tidak seharusnya ada aku seperti beban ini, Liu Ruyan. Jika suatu hari kamu melupakan semuanya. Rasa sakit itu pasti bukan kamu. Kapanpun, aku tidak akan melemparkannya. Mari kita menikah. Hari ini saya berkata sambil tersenyum lebar. Aku menyembunyikan buku catatan rumah tangga. Jika suatu hari aku bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan memberitahumu di mana aku menyimpannya. Kita pergi mengurus surat nikah. Aku tidak bisa menunggu. Mataku menjadi basah. Memohon? Hari ini saja, bagaimana? Aku mencium bibir matanya, dengarkan aku baik-baik. Jika penyakitku tidak lagi parah, aku akan menikah denganmu. Video di belakang tiba-tiba berubah, menepukku, membuatku menjadi sudut di depan kamera. Saya memakai apron di depan oven roti, dengan bangga menunjukkan keahlian memasak. Kamu suka rasa kue apa? Aku bertanya kepada. Diam-diam memutarnya lepas. Aku lupa mematikan kompor gas. Lemon? Aku bersenandung melodi kecil. Maka kita buat lemon. Aduh. Lirik apa yang ada setelah lagu itu?
pun bersenandung melodi kecil. Bernyanyilah bersamaku. Di dalam ruangan yang remang-remang. Aku meringkuk di sofa sambil menangis pelan. Televisi menayangkan film yang sudah selesai. Tersenyum. Kenapa kamu menangis? Menyentuh tisu itu terlalu mengharukan. Jika film itu dipotret, kita harus pergi ke bioskop untuk menontonnya. Sekali. Baik. Pastikan kamu mencatat bahwa itu versi bahasa Inggris. Cinta kasih. Bukan versi Korea. Kemudian berputar lagi. Meja dapur menjadi berantakan total. Baik. Aku memakai apron. Dengan kegung. Kamu suka rasa kue apa? Hari ini saya lupa membeli bahan. Bagaimana kalau kita pergi makan di luar? Tapi ini ulang tahunmu, aku mencintaimu. Apakah kamu tidak suka makan kue? Dia mencium. Saya akan gemuk kalau makan kue. Kamu seharusnya tidak suka liuruyan yang gemuk. Saya berpikir sejenak. Mengenakan pakaian bersamanya. Saat keluar rumah masih menutup pintu. Sebenarnya liuruyan yang gemuk juga cukup lucu. Setelah itu, video mulai menjadi singkat. Kadang-kadang saya mengalami hal tiba-tiba di dalam kamera. Liu Ruyan meletakkan kamera. Berlari ke sana. Dengan terampil membersihkan Liu Ruyan untuk saya. Maaf. Jangan mengucapkan maaf. Bukan kamu juga tidak menambah masalah bagiku. Secara perlahan saya mulai menjadi berubah-ubah emosi. Detik sebelumnya masih berbicara baik-baik dengan Liu Ruyan. Detik berikutnya, saya tiba-tiba akan melempar barang ke arahnya. Dalam sebuah video, saya melontarkan cercaan keras kepada pria yang masuk. Dia menutupi kepalanya dan berteriak panik. Nan, saya Chen Yang. Dia adalah saudara terbaikmu. Aku memohon, jangan perlakukan saya seperti ini. Saya melemparkan kue kecil ke wajahnya. Liu Ruyan, membawa hantu kekasihmu. Beberapa menit kemudian, di video terdengar suara tangis tertekan saya, Liu Ruyan. Aku memohon padamu. Apakah kita putus saja? Saya tidak ingin menjadi seperti orang gila. Marah padamu tidak masalah. Saya tidak keberatan. Nan, saya benar-benar tidak keberatan. Bisakah kamu memberitahu saya lain kali? Saya menjadi bodoh. Saya sakit? Jika saya tahu, pasti akan menahan diri. Setelah itu, video berubah menjadi monolog tunggal Liu Ruyan. Tahun ini masuk rumah sakit untuk ketiga kalinya. Dia mulai membenciku. Dia akan menyerang dan membenci semua pria di sekitarku seolah-olah mereka adalah. Belakangan ini dia sedikit mudah marah. Dokter menyarankan agar aku mengirimnya ke panti perawatan. Tapi aku tidak rela. Aku sudah mengatakannya kepadanya berkali-kali. Aku mencintainya. Tapi dia selalu tidak mengingat. Dia menundukkan kepala dan menstabilkan emosinya sejenak. Mari istirahat dulu untuk sementara waktu. Menemaninya. Pelan-pelan saja. Akan menjadi lebih baik. Bagian berikutnya muncul banyak orang. Aku melihatnya lama sebelum menyadari. Ini adalah pesta ulang tahun baru-baru ini. Kapan kamu dan menikah? Menatapku sebentar. Sedikit kecewa. Tidak terburu-buru. Bicarakan lagi nanti. Tunggu dia memulihkan kesehatannya. Kita mungkin harus pergi ke luar negeri untuk mengurusnya. Setelah pernikahan. Di atas meja minum, kami bermain. Pria di seberang menahan meja bundar. Memandang dengan tajam. Menanyakan pertanyaan pribadi kepadamu. Apakah orang yang kamu suka ada di sini? Seluruh ruangan mulai bersorak. Berpikir dulu sebelum menjawab. Tapi, seorang saudara yang tumbuh di selangkang. Menyakiti saudara baik. Namun sialnya, memegang tanganku. Orang yang aku cintai hanya Dan. Matanya agak basah. Baik. Semoga kamu menepati kata-katamu. Saat giliranku. Bertanya pelan kepadaku. Waktu tiba.
Kami minum obat tradisional. Bagus atau tidak? Aku di seberang menundukkan kepala. Terdiam. Seperti tidak mendengar apa-apa. Menampilkan senyum yang aneh. Mengganti pernyataan. Bukankah kamu suka minum? Bagaimana kalau kita minum? Akhirnya aku merasakan reaksi. Membungkuk mengangkat kepala menatap dia. Chen yang seakan mendapat semangat. Paman Chang mengangkat ramuan herbal sekaligus dan berjalan ke sini. Minum alkohol sangat menyenangkan. Coba saja kita coba. Aku panik mengambil tas. Aku tidak mau bermain lagi. Aku mau pulang. Semua menatapku dengan kebingungan. Chen yang menangkap. Aku menutup wajahku. Suara lembut merah. Tangan yang bagus. Membuka mulut sekali. Bagus tidak? Aku mulai berjuang keras. Beberapa kali hampir menumpahkan mangkuk obat. Liu Ruyan memegang. Aku, Chen yang memegang erat Nan. Dia berkata setelah minum obat kita akan menikah. Aku, Chen Yang, memanfaatkan tenaga. Dia memaksa memberiku pil dan menyuntikkannya. Beberapa garis muncul di punggung tangannya. Darah yang aku tarik keluar. Untuk sekarang begini. Besok kita pikirkan cara lain. Apakah memang tidak apa-apa seperti ini? Semua orang khawatir bertanya pada Liu Yan sambil tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Lagi pula besok setelah bangun semuanya akan berantakan. Tetesan hujan mengetuk kanopi peneduh. Aku mengangkat kepala menatap langit dengan kebodohan. Di dalam pikiran aku tidak bisa menyusun gambaran Chen Zhiyu. Aku menemukan nama Chen Yang di ponselku. Membuka riwayat chat. Masih tertahan sejak lama yang sangat lama. Ulang tahun yang Liu Ruyan akan datang. Aku menyiapkan kejutan untuknya. Apa rencanamu? Ajak teman-temannya untuk berkumpul. Kamu adalah raja pemanasan acara. Siapkan beberapa pertanyaan menarik. Hahaha, mengerti maksudmu? Ingin menanyakan di depan semua orang apakah Liu Ruyan mencintaimu, kan? Sobat, urus-urusan. Tenang saja. Akhir tahun 2022. Aku sendirian di jalanan Hong Kong menangis tak terkendali. Melalui sebuah jendela kaca. Aku melihat Liu Ruyan yang dipenuhi tabung, apakah sudah membayar? Menghadapi pertanyaan dokter. Aku merasa tak berdaya. Maaf. Aku tidak ingat PIN kartu ban, coba lagi. Nyonya Ning nyaris sekarat. Saat paling membutuhkan Anda. Jika terus menunggak pembayaran. Banyak obat kami tidak bisa diberikan. Baik. Aku tidak punya banyak uang tunai. Juga tidak punya tempat tinggal. Berkeliaran di loket pembayaran sepanjang hari. PIN-nya salah dimasukkan. Berulang kali. Staf loket berkata, Bapak ini, bisakah tidak mengganggu ketertiban medis? Saat senja. Aku memakai sisa uang koin untuk membeli 2 roti. Berdiri di depan pintu Icu. Terus-menerus mengulang memberi Liu Ruyan makan. Dokter dan perawat yang lewat berjalan tergesa-gesa. Seorang perawat dengan terburu-buru menarikku ke samping. Apakah kamu lagi lupa? Sekarang harus membayar. Bukan membeli roti. Melihatku kebingungan. Dia menghela napas dengan tak berdaya. Lalu pergi. Aku tidak tahu siapa yang menabrakku. Roti di tanganku jatuh berceceran. Aku tiba-tiba menangis. Seperti orang tak berdaya. Seorang perawat membuka pintu di depanku. Berjongkok di depanku. Memberi saya sebuah boneka. Nyonya, Anda sudah bangun. Dia ingin saya memberitahu Anda tentang penyakit ini. Jangan takut. Juga jangan menangis. Nanti akan ada orang menjemputmu ke hotel. Aku memegang boneka. Hanya mengingat satu kalimat. Liu Ruyan sudah bangun. Aku menunggu berhari-hari di pintu Icu. Tidak peduli siapa yang memanggil, dia tetap tidak mau pergi. Jika mengantuk, aku akan berkurung di atas tikar kecil di lorong. Setelah tidur sebentar, aku mengisi perut dengan makanan yang diberikan dokter. Tidak tahu berapa hari sudah berlalu. Setelah itu, Liu Ruyan dikeluarkan oleh orang lain.
Aku memegang boneka dan berdiri di samping tempat tidurnya. Liu Ruyan menjadi jauh lebih kurus. Setelah melihatku, dia menghela napas. Takut apa? Datang apa? Saat aku tidak ada, mereka semua mengganggumu. Benarkah? Aku menangis dengan suara. Mereka tidak mengizinkanku membelikan roti untukmu. Jangan menangis lagi. Liu Ruyan memegang tanganku. Melihatku menangis membuat hatiku pedih. Aku menemani Liu Ruyan masuk ke ruang rawat biasa dan terbangun. Menyekap tangannya, tidak mau melangkah menjauh. Ketika orang asing masuk, aku akan ketakutan hingga seluruh tubuh gemetar. Kemudian Liu Ruyan tidak lagi membiarkan orang masuk. Kadang dia menahan tubuhnya menuju pintu, melewati kartu pasien Liu Ruyan yang longgar. Aku melihat banyak bekas luka. Yang dipencet, yang digigit, yang dipukul. Beberapa masih berasal dari dirinya sendiri. Beberapa baru saja sembuh. Aku mengikutinya dari belakang. Dengan lembut menaruh tangan di lehernya. Merasakan kekakuan dan ketegangannya. Apakah dulu aku pernah memukulmu? Liu Ruyan perlahan mulai rileks. Menata pakaiannya dengan rapi. Tidak ada yang lain, kamu sangat patuh. Tidak pernah membuatku repot. Aku lesu berkata bahwa aku menipumu dengan melompat dari kapal pesiar. Yang menyebabkan perusahaanmu tidak dapat go public. Bukan begitu? Kamu salah ingat? Tidurlah dengan nyenyak, semuanya akan membaik. Aku meringkuk di sampingnya. Tidur nyenyak. Mimpi-mimpi kacau muncul dalam tidurku. Aku teringat wajah Chen Yang. Dia berdebat dengan Liu Ruyan di kantor. Aku menyesal. Seharusnya dulu tidak membiarkan Sunan berada di sisimu. Aku akan membawanya ke luar negeri mencari dokter terbaik. Kamu pikir aku belum pernah mencoba? Sudah coba, kenapa masih tidak baik? Aku akan menjadi gila. Dia setiap hari menganggapku sebagai orang asing. Padahal orang yang kucintai ada tepat di depan mataku. Namun aku harus menahan. Bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat kepada Sunan. Kau pikir hanya cinta yang dimiliki yang dianggap cinta? Apakah cinta teman-teman kami tidak dihitung? Diamlah, wajahmu menjadi dingin. Chen Yang, jangan lagi mengucapkan kata-kata seperti ini di depanku. Kemudian aku mengucapkan kata-kata gila di depan papan pengumuman. Saat Chen Yang berlari menemuiku, wajahnya menjadi hijau. Dia menutupi wajahku, orang-orang di sekitarnya marah, api berputar, tidak jelas apa yang dipukul. Hati-hati. Aku beritahu kalian, Nan. Ini adalah perusahaan. Kita pulang ke rumah, setuju? Aku bahkan tidak mendengarnya. Justru aku mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Kau selingkuhan, mati saja. Yang menangkap tanganku yang berbuat jahat. Marah sampai gila, jangan gila. Aku bukan selingkuhan, Sulai. Sekarang aku minta maaf pada diriku. Aku meludah ke arahnya. Kau bermimpi. Jika lain kali kau berani muncul di depanku, aku akan membunuhmu. Wajah Chen yang langsung pucat. Dia malah menangis karena amarahku. Sunan. Bisakah kau sedikit lebih sadar? Jangan lagi menyiksaku. Saat turun, aku sedang menarik rambut Chen yang sambil bertarung. Dia masih melindungi aku. Agar aku tidak jatuh. Namun aku tetap terjatuh. Kulitku tergores. Darah mengalir dan aku kehilangan kontrol. Hari itu aku mengucapkan banyak hal yang tidak logis. Keindahan yang tidak masuk akal. Menyakiti keluarga dan teman-temanku. Dan Chen yang bertengkar hebat. Dia membungkusku dengan pakaian. Membawanya ke rumah sakit. Aku terbangun dari mimpi. Di ruang perawatan hening. Hanya yang membelakangi aku sambil memegang telepon.
Dia. Setelah sakit, keluarga dan teman-teman saya semua menyerah. Saya. Hanya Liu Ruyan yang belum menyerah. Saya memeluk Liu Ruyan erat-erat. Dengan suara lembut berkata, "Saya rindu rumah. Kita pulang ke rumah." Bagaimana? Setelah kembali dari Hong Kong, saya selalu suka sendirian. Duduk di sudut sambil melamun melihat keluar jendela. Karena Liu Ruyan sakit parah sekali. Perusahaan sekarang berantakan. Dia begitu sibuk hingga kakinya menapak tanah. Rumah mempekerjakan pengasuh. Saat Liu Ruyan tidak ada, dia melihat saya. Saya mengeluarkan Liu Ruyan. Tiket film di saku ada 2 yang ambigu. Ternyata dia ingin menonton bersama saya. Sayangnya hari itu mood saya tidak baik. Saya marah pada Liu Ruyan. Tidak. Menjadi tidak jadi. Mereka semua mengatakan Liu Ruyan tidak memiliki keluarga lagi. Saya adalah satu-satunya keluarga dia. Namun saya justru menambah banyak masalah baginya. Zazha sedang melihat apa Liu Ruyan. Setelah pulang kerja. Dengan bau darah ada sedikit dingin. Dia duduk di samping saya di tepi jendela. Saya mendekat. Menyentuhnya dengan ciuman lembut. Tanpa sengaja menyentuh cincin di jari manisnya. Liu Ruyan menyusut. Sedang ingin melepasnya, saya menghentikannya. Saya ingat dia, saya membuka tangannya. Memandang cincin yang jelek itu. Desain yang saya gambar menampilkan Liu Ruyan menunduk. Mengeluarkan satu lagi yang berhiaskan berlian dari pelukan. Mereka sepasang. Namun terakhir kali saya memarahinya, menjijikan tidak masalah. Jika kamu tidak suka, saya akan menyimpannya. Nanti kalau kamu suka, saya bawa lagi. Saya mengulurkan jari manis untuk dipasang. Saya sangat menyukai hari-hari yang tersisa. Suatu hari ketika anjing pergi ke toilet, aku mendengar mereka menertawakan Liu Ruyan. Seorang CEO perusahaan publik yang begitu besar. Setiap hari seperti merawat orang cacat mental. Membawa pacarnya ke kantor. Sangat lucu. Mungkin itu cuma pamer. Kerangka yang stabil diperlukan untuk menghidupi kami. Aku berdoa agar mereka berdua langgeng selamanya. Hahaha. Aku melihat dia mengalami inkontinensia. Bos Liu pun berjongkok untuk mengelapnya. Sangat menjijikan. Aku menunggu di toilet sampai semua orang pergi baru keluar. Melihat diri sendiri di cermin. Kemeja terbalik keluar dari celana. Resleting celana hanya setengah terpasang. Aku ingin merapikan. Tapi tidak bisa melakukannya dengan baik. Aku tahu aku harus pergi. Pagi itu. Aku mencari alasan supaya Liu Ruyan melepas cincin. Setelah dia pergi ke perusahaan. Aku menaruh surat perpisahan yang sudah ditulis setengah bulan di atas tempat tidur. Lalu memegang koper. Keluar rumah. Aku menghubungi sebuah panti rehabilitasi. Sisa hidupku berakhir di sana adalah yang terbaik. Daripada tetap di sini membebani Liu Ruyan. Hari ini festival pertengahan musim gugur. Apakah kamu benar-benar tidak punya keluarga? Aku duduk di depan jendela, di belakang perawat yang melipat kertas. Sambil membantu merapikan tempat tidurku. Sambil mengeluh.
Sebenarnya aku punya cuti. Kalau bukan karena kamu, aku sudah pulang. Aku tidak terlalu mengerti perawat. Kadang-kadang bahasa daerah yang muncul tiba-tiba. Bahkan kompetisi melipat kertas baru diketahui beberapa hari lalu oleh Lian Mengdaichai. Jangan ikut kompetisi melipat lagi. Perawat yang tidak ada yang ikut. Mengambil kata kertas dari tanganku. Membuangnya ke tong sampah. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Banyak keluarga pasien datang. Mereka berkumpul sebentar di kantin. Aku di kamar kecil mulai merasa sedikit lapar. Insting mendorongku keluar mencari dapur. Tapi di jalan menuju sana aku tersesat. Liu Ruyan mengemudi mobil sejauh 1000 mil. XML. Translate_text. Saat tiba di rumah perawatan ini. Langsung melihat Sunan miliknya sedang terhuyung-huyung. Mengejar sehelai selendang yang ditiup angin. Staf yang lewat di sebelah tampak dingin. Dia tidak dapat mengejarnya. Terjatuh. Dalam ransel terjatuh sekumpulan kata kertas. Memerintahkan untuk berhenti. Dengan cepat berlari menuju Sunan. Petugas keamanan seakan-akan membuka mata. Wanita ini. Apakah Anda sopir? Menyeretkan sebuah kartu nama kepada petugas keamanan. Bos saya adalah kerabat pria ini. Tolong segera beritahu dekan untuk pergi ke depan Sunan. Untuk menolongnya berdiri. Wajah Sunan yang berdebu dan kusam. Benar-benar menyentuh hatinya. Dia menatap dengan wajah kebingungan. Kamu siapa? Saya. Seorang wanita yang begitu cantik. Senyum paksa membuatnya terlihat jelek. Sunan agak bersimpati kepadanya. Menyel. Sunan sedang memeluk boneka sambil ingin melarikan diri. Liu Ruyan menangkapnya dengan satu genggaman. Menghela napas. Tidak boleh berlarian sembarangan. Menurut Sunan, dia sepertinya tiba-tiba memiliki temperamen baru. Seorang pengasuh yang sangat besar. Bukan hanya penampilannya yang cantik, tetapi juga suka marah pada orang lain. Namun dia cukup baik pada dirinya sendiri. Dia mulai menyukainya. Kata kecil harus dilipat di mana dulu. Liu Ruyan belajar dengan serius. Sunan mengajar dengan serius. Harus memiliki sebuah persegi terlebih dahulu. Lalu begitu, Liu Ruyan belajar dengan cepat. Lipatannya juga bagus. Setelah menjemurnya selama sebulan, 3 hari saja selesai dilipat. Sunan tidak ada pekerjaan. Dengan lesu berkata, saya tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepadamu. Silakan pergi. Liu Ruyan tidak mengalah sebagai balasan. Aku dapat membawamu keluar bermain. Sunan orang ini sangat sensitif. Tidak terlalu mengerti menolak orang. Terutama terhadap orang yang dia sukai sedikit. Di bawah sinar matahari yang hangat dan bersinar, Liu Ruyan membawa Sunan pulang. Dia sudah tidak ingat masa lalu mereka sambil melihat foto bersama di dinding. Berkata, pacarmu agak tampan. Liu Ruyan mencium bibirnya. Itu membuat Sunan memerah di ujung telinganya. Kau orang ini bagaimana? Bisa begitu sembarangan. Liu Ruyan menariknya berkeliling seluruh rumah. Setiap sudut. Di sekeliling dipenuhi catatan tempel. Tertulis penuh dengan cerita mereka, Sunan. Sambil membaca, rasa sedih mengalir di hati. Sepertinya dia benar-benar kehilangan sesuatu. Liu Ruyan tidak pernah memaksa dia mengingat apa-apa. Setiap hari tetap membawanya ke kantor. Sejak beberapa karyawan yang menggosip dipecat, tidak ada lagi yang berani membuat gosip. Di jalan pulang kerja, Liu Ruyan masih membeli kue kecil untuk Sunan. Membiarkannya duduk di kursi penumpang depan sambil bersenandung. Banyak orang secara diam-diam mengatakan bahwa masa depan Liu Ruyan tidak akan melihat cahaya.
Namun mereka tidak tahu bahwa setiap hari Sunan selalu terang benderang. Ingatan Sunan tiba-tiba terungkap pada suatu senja, hari itu adalah Jumat. Sunan mendengar sebuah lagu yang familiar. Itu adalah lagu tema dari film Ambigu, sebuah segmen di mana Liu Ruyan membawa gitar di dalam angin sore untuk mengungkapkan perasaannya padanya. Tiba-tiba meluap ke dalam pikirannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat ingatan bahasa yang semakin lembut dan tenang berbondong-bondong di depannya. Ternyata dia telah mencintainya selama bertahun-tahun. Liu Ruyan. Sunan dengan lembut memanggilnya dengan sebuah hum. Liu Ruyan mengira dia lagi tertarik pada sebuah warung pinggir jalan. Pandangan beralih. Menatap mata Sunan yang terang dan lembab. Tiba-tiba seluruh darah dalam tubuhnya mengeras. Cinta yang telah ia tunggu selama bertahun-tahun. Pada saat itu tiba-tiba mengingat dirinya sendiri. Sunan tersenyum sambil air mata mengalir. Terima kasih atas hari ketika aku terbangun. Menemukan diriku masih duduk di sampingmu, Liu Ruyan memarkir mobil di pinggir jalan. Merapat memeluk keluh kesah Sunan selama bertahun-tahun. Pada saat itu semuanya berubah menjadi air mata. Membasahi kerahnya. Kau pernah berkata, jika mengingat semuanya, beritahu aku. Di mana kau menyembunyikan buku rumah tangga? Suara Liu Ruyan serak, apakah kita menikah? Hangat senja yang tersisa belum menghilang. Mereka berciuman bersama. Melewati banyak siklus 4 musim. Liu Ruyan akhirnya menahan Sunan di sisinya.